Shalom. Persoalan iman belakangan hari ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, yang menjadi dasar pemikiran kita, sebab ada begitu banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tampilnya, bermunculannya fenomena orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai mantan Kristen dan telah berpindah kepercayaan iman. Nah, saudara-saudara, apakah hal ini menjadi sesuatu fenomena yang hebat, fenomena yang luar biasa? Saya mengatakan tidak. Karena apa? Karena dalam kitab Yudas telah dinyatakan dan diingatkan kepada kita sekalian untuk mengenal dan mengerti dengan munculnya para pengejek-pengejek. Nah, kita akan baca dari surat Yudas Yudas ayat 17 sampai dengan 22 berkata, "Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa." Saudara-saudara, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Yudas kepada setiap orang percaya pada waktu itu, supaya mereka berhati-hati terhadap orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, namun masih hidup di dalam memuaskan hawa nafsu. Dan belakangan hari ini kita juga melihat ada begitu banyak orang menyatakan dirinya sebagai Kristen yang sejati, sebagai Kristen yang memiliki pemahaman dan pengertian. Namun pada akhirnya mereka pindah keyakinan dengan menyatakan bahwa dasar-dasar kekristenan yang ada yang di dalam Alkitab itu hanya rekayasa atau hasil dari dogmatika gereja. Saya mau mengatakan, apa yang dituliskan di dalam Alkitab bukanlah hasil rekayasa logika berpikir atau hasil dari pengalaman-pengalaman yang tidak berdasar, namun itu semua dinyatakan oleh Roh Kudus supaya setiap orang yang telah memilih dan meneguhkan iman mereka untuk percaya kepada Yesus adalah pekerjaan Roh, bukan pekerjaan dari hasil daya pikir atau hasil dari kemampuan logika. Saudara-saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak semestinya harus menjadi pertentangan, namun menjadi sebuah keputusan yang menjadi sebuah determinasi dari apa yang sudah kita lihat, dari apa yang sudah kita rasakan, ya. Nah, Tuhan bukanlah saudara-saudara sesuatu yang bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita, tetapi Tuhan merupakan sumber dari segala sesuatu. Tuhan, yaitu Bapa kita, Yahweh Elohim, adalah Bapa yang memiliki alam semesta dan yang telah mengaruniakan satu anugerah kehidupan kekal kepada orang yang percaya, ya, yang percaya kepadanya, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, sekaitan dengan bacaan yang sudah saya bacakan tadi, dikatakan bahwa ada begitu banyak tampil para pengejek-pengejek yang mengatakan bahwa dasar-dasar kekristenan yang dituliskan di dalam Alkitab
bukanlah dasar yang benar. Ya, bukan dasar yang benar. Oleh sebab itu dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam roh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah Kristus. Apa yang menjadi bukti dari semua yang kita miliki, yaitu Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus yang memeteraikan kita sampai kita menerima keselamatan secara penuh. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13-14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus, saudara-saudara, seperti yang dikatakan Yudas, berdoalah di dalam Roh Kudus. Karena apa? Karena orang-orang yang berdoa di dalam Roh, saudara-saudara, merekalah yang memiliki sebuah koneksitas dengan Tuhan, sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan hasil dari kemampuan, daya pikir, logika manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kembali kepada bacaan kita, dikatakan di sana, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kekal. Yesus pasti datang, dan kedatangannya itu sudah ada di ambang pintu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menunjukkan kasih kita kepada setiap orang dengan membagikan anugerah yang sudah kita terima itu tanpa ragu-ragu, dengan menyatakan kedatangan Yesus, kemurahan Yesus, kebaikan dan anugerah Allah di dalam Kristus itu dibagikan kepada setiap orang. Lalu dikatakan, saudara-saudara, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas. Mari kita merampas orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan dengan membawa mereka kepada Kristus. Dan juga kita tetap menunjukkan belas kasihan yang disertai takut kepada orang lain juga. Kita menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang, dan tetapi membenci pakaian yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan. Membenci pakaian artinya kita membenci perbuatan-perbuatan mereka yang berdosa. Kita membenci segala tingkah laku mereka, ucapan mereka, dan segala hal yang tersembunyi yang mereka lakukan yang ada di depan mata kita. Saudara-saudara, saat ini diperlukan sebuah komitmen, sebuah kepastian di dalam hidup kita untuk tidak terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mampu menunjukkan jati diri kita dan jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Jadi Kristen yang sejati, jadi Kristen yang kuat, jadi Kristen yang tangguh, yang siap menghadapi setiap persoalan dan pantang mundur oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk tetap berjuang di dalam iman, menyatakan iman kita di dalam nama Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati.